Jadi 3 unsur itu diperhitungkan semua. Gitu ya. Nah, Itu yang sehingga kemudian dipilih Jadi, tanpa ada pemilihan. iya. Nah, itu disebut rama. Oh, Rama itu adalah ayah. ayah wong. Nah, seorang Desa. pemimpin adalah ibaratnya ayah bagi anak-anaknya. Ada rama. Terus nanti ada rama-rama gan menyebut beliau Joko Kaiman atau Bagus Mangun itu. Kurang ajar, saya ini kurang ajar kepada beliau itu. Ya saya katakan itu si calon Adipati Banyumas itu menghadap kepada Sultan Bajang, menyerahkan upeti kepada beliau pada tanggal 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur KPU Banyumas? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube KPU Banyumas. Bersama saya, Hanan Wiyoko, Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Sedulur KPU Banyumas, pada kali ini kita kehadiran tamu spesial di studio KPU Kabupaten Banyumas. Bisa dibilang spesial karena pada tahun ini usia Kabupaten Banyumas berulang tahun ke-451, tepatnya pada tanggal 22 Februari. Nah, tamu kita adalah seorang sejarawan. Beliau profesor, beliau peneliti sejarah Banyumas. Nah, siapa beliau? Tentunya sudah kondang, sudah terkenal, sudah familiar. Beliau adalah, saya perkenalkan, Profesor Dr. Sugeng Priadi M. Hum. Apa kabar, Prof? Kami mengucapkan terima kasih, Prof. Sugeng berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk hadir di sini. Oke, jadi ini kita bincang-bincang, Prof, tentang hari jadi Banyumas beserta sejarah yang melingkupinya. Barangkali kita bisa mulai, asal kata Banyumas itu sebetulnya apa sih, Prof, artinya gitu. Silakan, Prof. Banyumas itu sebenarnya nama sungai. Oh, nama sungai. Ini sungai yang kecil sekali sebenarnya. Ya, kalau di orang Banyumas itu ya bukan sungai, bukan kali malah ya. Mungkin orang mengatakan kalen. Kalen kan berarti sungai kecil. Jadi itu adalah salah satu pembuangan air yang keluar dari mata air Sumur Mas. Jadi Sumur Mas itu, nah kalau saya menguraikan itu menjadi teringat terhadap prasasti Tukmas yang ditemukan di daerah Magelang. Jadi Tukmas itu adalah mata air yang jernih, dingin, sejuk gitu ya, di sana Di Magelang. itu sebagai pencerminan mata air 5 sungai. Nah, saya ada sama dengan jumlah sungai yang di Banyumas. Saya jadi berpikir apakah prasasti Tukmas yang berasal dari masa Sanjaya itu adalah sumur emas yang di Banyumas itu. Mata air itu. Jadi bisa jadi karena saya sampai hari ini menjadi semakin yakin bahwa Mataram kuno itu aslinya asalnya dari Banyumas. Bahkan tidak itu saja, saya temukan di Banyumas kelihatannya pernah terjadi semacam persaingan antara keluarga Sanjaya dan keluarga Serendra. Dan itu nanti akan sampai ke Dieng, kemudian sampai ke Liangan gitu ya. Nah, saya menyebut Liangan itu adalah termasuk pertahanan dari keluarga Sanjaya, karena keluarga Serendra itu terusir sampai ke Pantura, Pantai Utara Jawa itu di daerah Batang. Jadi kelihatannya berhasil gitu ya. Dan kelihatannya Liangan itu merupakan pertahanan penting, sehingga nanti keluarga Serendra itu tidak bisa masuk ke tengah, ke daerah tengah Pulau Jawa. Nah, dulu tadi nama Banyumas adalah nama sungai atau kalen. Dengan muara tadi diperkirakan dari mata air
Sumur Mas. Sumur Mas. Saat yang ini sekarang- posisi Sumur Mas masih ada di Kota Lama ya, Iya, Prof? Kota Lama kedua. Itu Kota Lama kedua. Kota Lama kedua. Iya. Kalau Banyumas itu punya arti makna apa menurut Profesor? Iya. Dan barangkali di catatan yang Profesor pelajari, yang pernah manuskrip yang pernah dibaca, kata Banyumas itu ada atau ditemukan pada tahun berapa? Ya, kalau manuskrip itu Ada ya, istilah. 1800-an itu. Namanya itu sudah tersebut itu. Sudah tersebut. Karena naskah yang belum terbit itu ya, dari naskah Merta Dirjan, itu setelah saya usut ternyata dia berasal dari tahun 1825. Zaman perang Diponegoro. Iya, zaman Diponegoro awal itu. Jadi pada waktu itu di Banyumas ada penguasa Wedana Bupati Kasepuan, ya, Kanoman. Nah, dia rupa-rupanya karena bukan berasal dari keturunan langsung bupati, atau dia sebenarnya tidak berhak jadi bupati itu ya. Tapi kan karena dia beruntung jadi bupati, kan dia bikin babat sendiri untuk mengatakan bahwa keluargaku itu layak sebagai bupati Banyumas pada waktu itu tahun 1816. Nah, sehingga karena kelayakan itu legitimasinya satu membuat babat buat Merta Dirjan, yang kedua membuat gamelan tahun 1829 bulan November itu selesai. Kalau makna mungkin penasaran, arti Banyumas sebetulnya menurut Profesor Sugeng itu maknanya apa gitu? Iya. Banyumas. Sebenarnya kan Banyu itu air ya, emas itu tidak hanya air murni, air jernih gitu kan, tapi juga air yang berbau keemasan atau berbau kejayaan. Jadi sebenarnya Adipati Merapat memakai nama Banyumas karena dia ingin mengalami zaman kejayaan karena mertuanya mengalami kejatuhan. Oke, Prof. Nah, kita kembali ke era saat ini. Tahun ini Banyumas usianya 451 tahun ya, Prof. Iya. Nah, Profesor juga sudah membuat buku, barangkali bisa diangkat bukunya, Prof, tunjukkan ke ini buku kamera bukunya dari yang diterbitkan oleh SIP ya. SIP itu terbitan dari Purwokerto lokal. Cipendok ya. Cipendok. Nah, Cipendok barangkali dari Cilongok di buku ini sebenarnya sudah lengkap ya, Prof. Iya. Ketika pembaca maupun sedulur KPU Banyumas ingin mengetahui kenapa, alasan-alasan apa sih kemudian dari hasil penelitian itu kemudian hari jadi digeser. Nah, mungkin bagi yang tidak sempat membaca, Prof, bisa diceritakan secara sekilas pada kesempatan podcast ini yang penelitian Profesor apa ya istilahnya, hasil temuannya yang kemudian bisa mengubah hari jadi itu di apa gitu, di dasarnya apa atau temuannya seperti apa gitu. Silakan, Prof. Jadi hari jadi yang 6 April 1582 itu adalah hari jadi yang hanya perkiraan saja. Artinya tidak ada sumber sejarah satupun di Banyumas yang menyebut itu. Jadi itu perkiraan kasar sekali. Nah, karena itu merupakan perkiraan yang tidak ada dasarnya, itu kemudian kita teliti lagi. Saya mengajukan proposal kepada Bupati Djoko Sudartoko, tapi proposalnya adalah 0 rupiah. Ya. Itu tahun berapa berarti, Prof? Tahun 1989 juga itu. Jadi pada waktu seminar 14 November 1989, Bupati Djoko Sudartoko itu tidak menghadiri seminar, tapi beliau ada acara dinas ke Semarang pada waktu itu, sehingga beliau tidak menunggui acara itu. Nah, kemudian setelah bubar selesai itu ya, dalam proses untuk diperdakan, ya saya mengajukan proposal itu. Tapi pada saat diperdakan itu sebetulnya Profesor sudah ajukan. Iya. Ada suratnya kok, ada surat. Saya mengirimkan surat, beliau memberi balasannya, ada suratnya. Jadi, berarti karena dasarnya nggak ada bagi waktu itu tetap ditetapkan dalam perjalanan waktu. Profesor tadi sempat membuat proposal, ayo diteliti lagi, Pak. Betul. Baru pada tahun berapa itu diteliti, berapa lama penelitiannya itu, Prof? Jadi 89, saya berarti meneliti 6 tahun. 6 tahun. Iya, itu atas biaya. Jadi saya kan menulis tesis ya. Nah, menulis tesis dikasih oleh Toyota Foundation 4 juta pada waktu tahun 94.
4.094.000 termasuk banyak gitu ya. Nah itu untuk membiayai tesis, tapi ada sisanya gitu. Nah sisanya untuk meneliti ini. Jadi sisanya untuk meneliti ini sehingga selesai. Sehingga ketika saya mengajukan proposal memang saya tidak minta dana 1% rupiah sama sekali. Ya jadi saya bukan komersial ya. Tidak komersial karena memang murni bahwa menyadari bahwa dasar yang 6 April ini nggak ada gitu. Kemudian diteliti lagi. Terus nanti saya kan sudah tahu ya bahwa saya juga mengubah hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Tahu. Ya. Itu juga 0%. Tapi tadinya mau dibeli dana 50 juta, tapi saya mengatakan nggak usah lah. Gitu. Kita persaudaraan saja lah. Gitu. Jadi kemudian sumber rujukannya bisa diceritakan sedulur KPU Banyumas yang tidak sempat memiliki dan tidak sempat membaca. Dasarnya apa gitu yang kemudian bahwa ini berubah menjadi tanggal 22 Februari. Iya, itu karena jadi saya kan datang ke Dawan, terutama di Kalibening. Jadi Kalibening kan ada pedukuhan. Nah di sana ada naskah kuno. Nah pada waktu itu saya meminjam naskah kuno, tetapi anehnya juru kunci itu justru mempersilahkan gitu saja. Saya yakin saya tadinya pinjam itu ya hanya basa-basi lah ya. Tapi ketika saya pinjam, ini monggo dipun bekto kemawon. Nah terus saya tanya, mengapa kok saya boleh meminjam, padahal Bupati Djoko Sudarto aku pinjam itu nggak boleh. Gitu. Nah ternyata si juru kunci mengatakan bahwa saya sudah diimpeni kakek saya. Jadi besok nih ya pada suatu saat akan datang orang-orang yang katakanlah berpakaian Jawa. Yang senang Jawa lah. Karena ketika saya membaca naskah itu, kayaknya saya bisa baca nih naskah ini. Nah, karena dia melihat saya membaca naskah itu bisa ya. Nah, kemudian beliau silakan dibawa pulang saja. Dia juga senang bisa baca. Berarti orang ini yang diimpikan sudah diimpikan saya oleh kakek saya itu pesan kakek saya. Maka silakan bawa pulang. Nah, mungkin saya satu-satunya yang membawa pulang naskah itu tahun 90-90-an. Saya bawa pulang itu, saya pinjam 1 minggu di rumah, kemudian saya fotokopi. Nah setelah itu saya kembalikan ke sana. Nah masih ada di Kalibening itu, juru kunci itu. Jadi masih ada. Tapi mungkin sekarang agak sulit karena sudah itu kan kulit kayu sebenarnya. Itu nggak mendapat perhatian atau penanganan khusus atau bantuan dari Pemkab misalnya untuk menyimpan atau untuk dijaga gitu. Karena malah menjaga dan tidak boleh dipinjam. Gitu. Nanti kalau dipinjam, karena pengalaman selama ini orang meminjam naskah dimanapun juga atas nama Pemkab, atas nama provinsi ternyata tidak kembali dan bahkan kemudian hilang. Nah ini karena trauma begitu, juru kunci Kalibening itu berketetapan tidak akan meminjamkan naskah itu lagi kepada siapapun juga. Tapi beruntung Prof sempat saya beruntung membaca, mengkopi, mengkopi dan menerjemahkan. Sebenarnya ada juga sini, tapi tidak saya bagus ini pokoknya. Ada terjemahan. Berarti dari dasar perubahannya karena profesor kemudian meneliti naskah Kalibening Kalibening, kemudian dapat tanggal 22 Februari 571. Pada 22 Februari tahun 571 itu ada momentum atau peristiwa apa? Jadi pada waktu itu Adipati belum ada rapat ya. Jadi saya sebenarnya agak enggan menyebut beliau Joko Kaiman atau Bagus Mangun itu. Kurang ajar, saya ini kurang ajar kepada beliau itu. Ya saya katakan itu si calon Adipati Banyumas itu menghadap kepada Sultan Pajang menyerahkan upeti kepada beliau pada tanggal 27 Poso. Karena tanggal 27 Poso itu adalah momen ketika para bupati dan raja sedang mengharap datangnya Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Nah itulah, jadi sebenarnya raja-raja itu datang ke keraton itu 3 kali. Tanggal 12 Rabiul Awal, itu tanggal 27 Ramadan, dan tanggal besar itu 10 besar itu. Untuk peringatan di situ.
Jadi kebanyakan bupati itu semuanya datang kepada raja pada tanggal-tanggal itu. Nah ini momentum hari jadi, dan karena Komisi Pemilihan Umum kan tugasnya memang ditugasi gitu ya di undang-undang adalah menyelenggarakan pemilu, diantaranya kemudian turunannya adalah iklim demokrasi dijaga, terus menumbuhkan kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan demokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Menurut pembacaan Prof terhadap manuskrip kuno di Banyumas, barangkali bisa diceritakan konsep atau gambaran demokrasi pada masyarakat Banyumas tempo dulu itu seperti apa yang ada di naskah itu, kalau misal ada gitu. Jadi kalau bayangan masyarakat Banyumas dalam tataran demokrasi. Jadi sebenarnya kan kalau terhadap pemilihan pemimpin memang tidak ada pemilihan langsung gitu ya. Tapi biasanya masyarakat meskipun tidak ada pilihan, tapi mereka bisa melihat bahwa oh ini pemimpin ini bisa diandalkan. Nah kemudian ada unsur demokrasi yang sebenarnya dari dulu, jadi memang sebenarnya orang Indonesia sudah demokrasi sejak awal. Memilih kepala desa itu tidak bukan pilihan langsung untuk pilihan desa. Kalau di dulu itu, zaman dulu itu, gimana jadi, kalau cerita pilkada? maka dipilih orang terbaik di desa itu siapa? Terbaik biasanya dilihat dari kekayaannya, kebijaksanaannya, terus kekuasaannya. Jadi 3 unsur itu diperhitungkan semua. Gitu, ya. Nah, itu yang kemudian dipilih tanpa ada pemilihan. Nah, itu disebut rama. Rama itu adalah ayah. Nah, seorang pemimpin adalah ibaratnya ayah bagi anak-anaknya. Ada rama. Terus nanti ada rama-rama dipilih rakai. Nah, ini seperti di sini ini kan kemungkinan ini ada seorang di Banyumas dulu rakai Sabeng. Jadi Rakai Sabeng punya mahkota emas dan perak dan permata. Nah itu kan menunjukkan bahwa memilih raka itu adalah juga secara demokratis. Kalau zaman sekarang yang mungkin sama dengan penatus. Ada lurah, 4 lurah, dipilih 1 lurah senior untuk menjadi penasehat bagi yang lainnya. Itu penatus juga demokrasi. Nah kemudian ini rakyat itu boleh melakukan unjuk rasa kepada raja, bupati di antara 2 pohon beringin. Jadi 2 pohon beringin itu kan ada jalan ya. Nah disitulah rakyat bisa unjuk rasa, duduk berjemur diri situ. Bupatinya akan lihat, ada rakyat saya yang minta keadilan ke saya, ingin berpendapat, ingin bertemu langsung gitu. Jadi sudah ada prinsip demokrasi, ada prinsip demokrasinya pendapat pada pejabat atau pimpinan pada waktu itu. Jadi orang Indonesia sebenarnya sudah demokrasi mungkin jangan lebih bagus dari demokrasi Yunani, ya kan? Demokrasi Jawa itu demokrasi yang sebenarnya luar biasa. Sejak abad ke-4 sudah ada itu, sudah begitu bagusnya itu. Prof, tadi ternyata demokrasi juga sudah ada dengan cara kultur masyarakatnya sendiri di Banyumas. Prof, kita kembali ke konteks yang kekinian dan kita lihat di masa lampau, Prof. Barangkali ini soal pemekaran atau saat ini kita lagi berada di wacana pemekaran Banyumas menjadi 3 daerah otonomi baru, kota, lalu ada Banyumas Barat dan Banyumas Timur. Ini dalam proses usulan gitu dan sebagainya, dan ini bola terus bergulir. Kembali ke masa lampau, Prof, barangkali bisa diceritakan pemekaran wilayah di dalam perjalanan Banyumas masa lampau itu ada atau tidak, atau seperti apa? Ya, saya kira terjadi juga, sering terjadi, karena sebenarnya pemekaran wilayah itu terjadi karena ada orang tertentu atau anak dari raja atau bupati yang sebenarnya tidak punya jabatan. Jadi ada pangeran yang tidak punya daerah kekuasaan. Jadi pengangguran tuh, nganggur. Jadi dia jadi orang nganggur. Jadi supaya dia tidak nganggur, dijadikan, misalnya ada itu kasusnya, dia anaknya demam. Nah, anak-anak demam lain sudah dapat kursinya masing-masing. Ada satu yang tidak punya. Dia datang ke keraton minta jadikan. Jadi dari Demang juga itu.
Jadi prinsipnya ini juga sama. Itu Jadi, hotel saat ini. nah kita lihat saja pemekaran zamannya Adipati Merapat. Adipati Merapat itu kan ada 4 daerah, ya kan? Banyumas, Kejawar, kemudian Merden, Pamerden, kemudian Banjar Petambakan, kemudian satu lagi ada satu lagi Banjar Petambakan, Wirasaba. Ada 4 itu. Ya. Itu sudah dimekarkan dari awal ya, Iya, 4 wilayah itu. Nah, terus setelah ini Wirasaba diberikan kepada adik iparnya itu, Adipati Merapat milih tempat lain lagi di luar Banyumas itu. Iya. Nah, ini adik-adik yang lain ini, ya kan, Banjar Petambakan, kemudian Pamerden ini cikal bakal Purbalingga, gitu kan. Kemudian Wirasaba. Nah, yang Banyumas ini yang milih ke hutan gitu, membuat daerah baru lagi gitu. Nah, jadi memang itu pemekaran itu pada prinsipnya ada orang yang tidak menjabat supaya ingin mendapatkan kekuasaan. Dulu zaman perang Diponegoro tahun 1831 itu juga bagi-bagi kekuasaan sebenarnya. Bupati Banyumas Kasepuan menjadi Bupati Banyumas. Terus Bupati Kanoman menjadi Bupati Aji Barang. Ya kan? Kemudian Ngabei. Ya, Ngabei bukan bupati ya. Purbalingga itu pertama kali punya bupati itu tahun 1831. Ngabei di Pamerden menjadi Bupati Purbalingga. Ngabei yang ada di Banjar Petambakan keturunan menjadi Banjarnegara. Oke Prof, terima kasih. Tadi sedulur KPU Banyumas sudah bisa menyimak beberapa hal yang kita tarik benang merah sebenarnya, Prof. Sejarah itu kan istilahnya selalu berulang ya. Kita bicara hari ini, kita lihat di masa lalu sudah pernah terjadi. Hikmah belajar sejarah barangkali kita bisa melihat masa depan dengan melihat sejarah yang pernah terjadi seperti ini, sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tadi karena berulang gitu ya, Prof. Nah, sedulur KPU Banyumas, Prof Sugeng selain aktif mengajar juga punya channel YouTube. Masih aktif channel YouTube-nya? Sugeng Priyoto Channel masih YouTube, tapi saya sudah ada 8 bulan tidak buat video. Pantesan lama nggak update ya. Nanti kalau bikin video terus bisa sudah, mungkin videonya itu sudah 3,3 ribu ya. Iya, tapi subscribernya sudah banyak. Sudah 2.250. Iya. Jadi sedulur KPU Banyumas bisa melihat materi-materi kuliah atau barangkali ada hasil wawancara juga di situ tentang cerita tentang Babat Banyumas di Sugeng Priyoto Channel. Prof, apa sih yang Prof lakukan, yang Anda lakukan gitu ya? Untuk mengurangi kesenjangan bahwa anak muda ini nggak suka babat gitu ya. Apa sih yang lakukan? Jadi barangkali memperbanyak dengan literasi. Jadi huruf Jawa itu kan sudah tidak susah dilihat itu kan. Apalagi anak SD, SMP. Orang Banyumas kan punya huruf Jawa abad 16. Oh, itu ada lagi itu. Saya sebenarnya sudah membuat panduan cara menulis buku huruf Jawa Banyumas abad ke-16. Ada panduannya sudah. Nanti kalau hurufnya begini, bacanya ini, bacanya ini gitu. Nah, supaya literasi masyarakat yang buta huruf Jawa dan huruf abad ke-16 itu bisa tertolong. Gitu. Dan paling bagus memang kalau sudah dialih aksarakan, juga dialih bahasakan. Mestinya begitu. Dan diterbitkan atau mungkin menjadi muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Gimana Prof? Saat ini sudah masuk muatan lokal sejarah Banyumas? Ya, kelihatannya belum gitu. Jadi memang itu ini ya. Jadi memang pelajaran anak sekolah sudah banyak sekali. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat, karena di sistem pendidikan Indonesia itu banyak mata pelajaran titipan. Nah, titipan dari menteri ini, titipan dari menteri ini. Nah, akhirnya kan kasihan lah, anak-anak sekolah itu sudah kehabisan waktu, kehabisan energi, terutama untuk belajar terlalu banyak itu. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya belajar itu sambil
tidak usah lah kalau menurut saya usah di sekolah-sekolah, tapi mereka belajar sendiri mengisi waktu kosong. Jadi kalau sistem pendidikannya Mas Menteri itu mestinya MBKM itu bukan harus ikut kuliah, bukan ikut pelajaran, tetapi ketika waktunya kosong dipakai untuk belajar seperti ini. Ini jauh lebih efektif. Kenapa? Belajar seperti ini kan nggak perlu ada nilai, tidak ada rapot ya. Karena ada rapot justru menjadi beban bagi anak-anak. Nah, itu sebenarnya nggak bagus juga. Ya, Prof. Salah satu yang kemudian Banyumas ke depan ingin kembangkan termasuk wisata kota lama gitu ya, Prof. Iya. Apakah itu juga kemudian bisa menumbuhkan rasa cinta, tidak hanya sekedar nostalgia, tapi kemudian generasi sekarang atau orang-orang Banyumas saat ini juga menjadi tahu, oh ternyata dulu ada peninggalan ini, ada cerita ini. Harapannya bagaimana Prof bisa berjalan? Jadi saya kan hanya dengar-dengar dari orang-orang di Kota Lama ya, Pak Bupati menuntut bahwa narasi sejarah yang disampaikan kepada wisatawan itu terukur. Ya jangan sampai apa yang diceritakan itu Mancing. gitu kan ya. Nah, saya mencoba memberi bantuan ini, menulis buku Banyumas Gel, ya. Jadi saya menceritakan ada situs sejarah seperti ini, sejarahnya begini-begini, ceritanya begini-begini. Terus akhirnya sekarang misalnya ada yang hilang, ada yang, nah itu saya ceritakan di dalam di situ. Ya, jadi artinya Profesor kemudian bisa dikatakan guru sejarahnya Banyumas lah ya, untuk karena menguasai seluk-beluk Banyumas. Saya kira Profesor saat ahli. Kemudian Profesor membuat buku-buku kecil, mempublikasikan itu gitu ya, agar ya Prof, kalau pengen nih keluarga Banyumas membaca atau mendapatkan buku-buku Profesor Sugeng ini, beli kemana atau bagaimana caranya? Jadi saya kan menjadi ketua lembaga Banyumas Institute ya, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah di sana memang disediakan buku-buku yang tidak hanya buku-buku Banyumasan, tapi juga karena saya juga menulis buku-buku sejarah, metode misalnya pengantar nusantara, belajar historiografi. Nah silakan kalau ingin memiliki datang saja ke sana. Jadi ada kontak personnya sebenarnya, tapi kalau datang sana langsung ketahuan kontak person siapa. Siap, bisa sana setelah Banyumas. Prof Sugeng, kita memasuki akhir, ini nggak terasa hampir 30 menit. Di hari ulang tahun Banyumas ke 451 ini, temanya ini mengusung Banyumas bergas waras, harapannya karena momentum lagi situasi pandemi COVID. Ya, kira-kira apa sih harapan Prof Sugeng terhadap khususnya perhatian Pemkab terhadap masyarakat Banyumas terhadap kecintaan ke sejarah Banyumas itu? Apa Prof? Jadi sebenarnya kan waras bergas dan waras itu tidak hanya dalam fisik ya. Tapi pikirannya juga harus waras itu. Harus waras, harus bergas itu loh. Artinya fisik, jiwa dan raga. Jiwa dan raga itu. Jadi kalau otak kita itu bergas, ya tidak cuntel gitu artinya. Itu kan kita akan menjadi bangsa yang pintar lah. Jadi ternyata bahwa orang Banyumas, dari hasil penelitian saya menunjukkan orang Banyumas itu bisa maju seperti orang Barat, tetapi bisa juga sangat tradisional, ya katakanlah seperti masyarakat yang masih belum bisa baca tulis, itu bisa terjadi. Jadi pada dasarnya masyarakat Banyumas itu punya potensi untuk maju sekali. Nah ini apa sih hebatnya orang Banyumas menurut Profesor setelah melihat beberapa manuskrip lama? Kira-kira hebatnya orang Banyumas apa dengan momentum hari jadi? Kira-kira ini jadi satu sisi itu ya, orang Banyumas bisa maju seperti orang Barat, maju sekali seperti orang modern sekali, tapi bisa juga tradisional sekali. Jadi mereka memang berada antara tradisional dan modern. Terus yang kedua, orang Banyumas ini termasuk kebanyakan itu orang Banyumas itu sebagian besar itu orang yang setia gitu ya. Jadi kita lihat saja orang-orang Banyumas tidak ada pengkhianat ya. Mungkin kalau di tempat lain silakan, tapi orang Banyumas pengkhianat Banyumas itu lebih sedikit daripada masyarakat lainnya. Nah ini yang menyebabkan
orang Banyumas dari dulu itu mendapat kepercayaan dari misalnya zamannya Soeharto, zamannya Soeharto. Banyak orang-orang Banyumas yang hebat-hebat pada Iya, zaman itu. betul. Termasuk lahir tokoh-tokoh Tokoh-tokoh nasional nasional. dari Banyumas. Ternyata begitu, Prof. Iya. Terakhir, saya memberi kesempatan pada Prof. Sugeng untuk menyampaikan kalimat penutup, closing statement. Silakan, Prof. Di masyarakat Banyumas yang hidup pada zaman sekarang memang harus melakukan introspeksi diri, melihat diri. Nah, diri kita itu sebenarnya siapa dan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini dan untuk hari esok gitu. Karena Banyumas itu katanya untuk mengalami kejayaan, mengalami keemasan itu memang harus memerlukan pengorbanan, kemudian juga kerja keras, kemudian belajar berdoa, bekerja berdoa gitu ya, sehingga kita menjadi bangsa Banyumas yang sehat, kuat, dan suatu saat kita akan menjadi masyarakat yang maju ya. Jadi melebihi masyarakat Jawa yang lainnya. Amin. Oke, demikian sedulur kami Banyumas, perbincangan saya dengan Prof. Sugeng Priadi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Sugeng dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kekeliruan. Dan yang jelas ini belum bisa membahas banyak cerita atau mengulas banyak hal karena terbatasnya waktu. Nanti bisa sebar aja. Semoga nanti sedulur kami Banyumas yang berminat bisa datang ke kantor Banyumas Institute, membaca buku Profesor, membeli buku Profesor, dan bisa ada komunitas-komunitas diskusi ini mempelajari lebih jauh. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan sedulur KPU Banyumas bahwa KPU RI telah menetapkan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Tanggal berapa? Tanggal 14 Februari tahun 2024 atau 2 tahun lagi. Pada saatnya nanti sedulur KPU Banyumas datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa untuk follow akun media sosial milik KPU Banyumas. Ada Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, dan Twitter. Serta jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Demikian dari saya, mohon diri bersama Profesor Sugeng. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.